Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Dan kita melanjutkan kajian kita membacakan hadis-hadis Rasulullah tentang yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, agar kita memiliki bekal ilmu dalam menjalani hari-hari kita di bulan suci ini. An Abdullah ibnu Aufah qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi syahri Ramadan. Falamma ghabatis syamsu qala ya fulan inzil fajdah lana. Qala ya Rasulullah inna 'alaika naharan. Qala inzil fajdah lana. Qala fanazala fajadaha fa'atahu bihi fashariban nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala biyadihi idza ghabatis syamsu minha huna wa ja'al lailu minha huna faqad aftara as-shaimu. Dari Abdullah ibni Abi Aufah berkata, dulu ketika kami safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, saat itu matahari sudah tenggelam. Lalu Rasulullah berkata kepada seorang, inzil, turunlah, lalu buatkanlah kami bukaan, yaitu adonan yang terbuat dari roti yang dicampur air atau dicampur susu gitu. Kemudian si fulan ini berkata, ya Rasulullah, masih terang nih, belum gelap. Kemudian Rasulullah menyuruh lagi, turunlah, buatkan kami bukaan. Fanazala fajadaha. Lalu dia membuat kayak bubur sumsum gitu, yang terbuat dari tepung dicampur dengan air kemudian dimasak. Kemudian dibawakanlah bukaan tersebut kepada Rasulullah, fasyariban nabi, lalu Rasulullah meminumnya. Tsumma qala biyadihi, kemudian dia berkata sambil berisyarat dengan tangannya, apabila matahari sudah tenggelam dan gelap juga sudah tiba, maka ini adalah waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. An Anas bin Malik qala kunna nusafiru ma'an nabi falam yagib as-shaimu alal fitri alal muftiri walal muftiru alas shaim. Anas bin Malik menceritakan bahwa kami pernah safar bersama Rasulullah di bulan Ramadan, sementara ada yang berpuasa, ada juga yang tidak. Kata Anas bin Malik, orang yang berpuasa atau orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa, dan sebaliknya orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa. Karena orang yang tidak berpuasa dibolehkan di saat dia safar di bulan Ramadan. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadan. Fasoma hatta balagha qura al-ghamimi. Fasoma an-nasu thumma da'a biqadahim minan ma'in. Farafa'ahu hatta nadhara an-nasu ilaihi thumma shariba faqila lahu ba'da dhalik inna ba'dhan nasi qad shoma faqala ulaikal usatu. Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Rasulullah pernah keluar pada tahun pembukaan Mekah, melakukan perjalanan ke Mekah di bulan Ramadan. Ketika sampai atau tiba di suatu tempat namanya Qura'ul Ghamim, ini tempat antara Madinah dan Mekah. Fasoman nas, lalu sahabat yang lain tetap ada yang berpuasa. Kemudian Rasulullah mengambil tempat aid atau cerek gitu, ceret.
lalu dia meminum sambil memperlihatkan kepada sahabat yang lain bahwa Rasulullah membatalkan puasanya. Sementara di separuh perjalanan Rasulullah berpuasa. Lantas berkata, sesungguhnya sebagian sahabat ada yang tetap berpuasa. Ulaikal uso. Mereka itu telah bermaksiat. Kenapa ini, Pak? Karena kondisinya yang tidak memungkinkan berpuasa, memudaratkan. Panas yang sangat bersangatan, kelelahan yang begitu lelah gitu, maka tidak mungkin lagi berpuasa. Nah, ini juga kalau Anda sedang safar gitu, safar umroh kah atau safar kerja kah, nggak memungkinkan untuk berpuasa, maka Anda berbuka. Kalau sudah sudah puasa setengah hari ini, gimana? Tunggu azan duhur kah baru buka? Biar setengah nanti dibayar setengah lagi utangnya. Enggak ada istilah puasa setengah hari. Kalau batal di jam 2 atau di jam 3, maka harus mengganti di hari yang lain nanti full 1 hari. An Salman ibni Amir ad-Dabi anna an-nabiyya qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid falyuftir ala al-ma' fa innahu tahurun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian hendak berbuka, maka berbukalah dengan tamar. Tamar itu Pak adalah korma kering. Kalau rutob, korma basah. Bagaimana caranya tamar ini dibuat menjadi rutob? Ya direndam air. Panaskan air sebentar gitu baru direndam. Jika tidak mendapati korma, maka hendaklah berbuka dengan air. Karena keduanya itu adalah suci. Kenapa Rasulullah menganjurkan kita berbuka dengan korma? Dikarenakan ini adalah makanan yang mudah dicerna. Lambung kita, pencernaan kita tidak kaget. Kalau langsung diisi coto Makassar, langsung diisi rendang dan yang lain, ini kaget. Akhirnya uleran, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa menghadiri sholat maghrib berjamaah. Jadi dikasih muqaddimah dulu. Ya Ustaz, saya siasatin 1 korma tapi otek-oteknya 10. Bakwannya 5 dan seterusnya. Saya ambil sunnahnya aja dulu korma. Ya silahkan, yang terpenting jangan sampai ada mafsadah kerusakan. An Marwan ibni Salimin al-Muqaffa qala ibnu Umar kana Rasulullah idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ini adalah doa yang diucapkan oleh Rasulullah setelah berbuka. Nampak? Doa ini bukan ketika akan mau berbuka, tapi setelah berbuka. Jadi kita makan korma dulu atau neguk air dulu, baru mengucapkan doa ini. Apa doa ini maknanya? Zahabal dhama'u, telah hilang rasa dahaga. Wa batallatil uruk, dan urat-urat tenggorokan telah basah. Wa sabatal ajru insyaallah, dan telah tetap juga pahala. Jadi sebelum makan atau sebelum minum mengucapkan biasa bismillah. Nanti setelah itu baru baca doa ini. Anas bin Malik qala kana an-nabiyyu yuftiru ala rutabatin qala an yusalliya fa illakum rutabatun fa ala tamaratin fa illakum hasawatin min ma'in. Kata Anas bin Malik adalah Nabi SAW berbuka dengan beberapa butir rutab. Ini kalau ada Pak. Kalau enggak ada, korma. Kalau enggak ada, baru dengan air. An Sahal bin Sa'din anna Rasulullah qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitr. Rasulullah bersabda, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Bagaimana caranya menyegerakan berbuka? Kalau sekiranya sudah yakin matahari tenggelam, maka berbuka. Meskipun azan belum berkumandang, mungkin belum ada suara sirine mungkin,
Tapi kita sudah yakin bahwa sudah ini tenggelam nih matahari, maka disegerakan berbuka. Namanya apa, Pak? Takjil. Kita pinjam kata takjil itu menjadi onde-onde, bingkak dan yang lainnya. Ini Indonesia. Isti'arah, meminjam kata dari bahasa Arab untuk sesuatu yang lain. Ajjala yu'ajjilu ta'jil, takjilan. Masdar dari kata ajjala. Mau borong takjil. Mau borong apa? Mau borong takjil. Mau borong kue maknanya. Kenapa kita dianjurkan menyegerakan berbuka? Dalam rangka menyelisihi non-muslim. Karena nanti non-muslim itu, apakah Nasraninya, Yahudinya, orang musyriknya, mereka mengakhirkan berbuka hingga apa? Datang waktu Isya. An-Nabi Atiyat al-Hamadani qala dakhaltu ana wa Masrukun ala Aisyah. Faqulna ya ummal mu'minin rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma yu'ajjilul fitra wa yu'ajjilul shalah wal akharu yu'akhirul iftar wa yu'akhirus shalah. Qalat ayyuhuma alladhi yu'ajjilul fitr wa yu'ajjilus shalah? Qala qulna Abdullah ibn Mas'ud. Qala kadzalika kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang tabi'in datang kepada Aisyah bertanya tentang takjil, menyegerakan berpuasa. Ternyata ini adalah perbuatan Rasulullah plus juga dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud. An Anas bin Malik qala an-nabiyyu tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hadis ini menganjurkan kita untuk sahur, untuk makan sahur. Karena ketika kita makan sahur, Pak, di sana ada keberkahan. Apa keberkahannya? Kita nggak cepat lapar, nggak cepat lemas. Apalagi nanti kita mengakhirkan sahur. Kalau kita sahurnya di jam 2, Pak, setelah itu tidur lagi, baru bangun lagi untuk sholat subuh, pasti kita lemas. Karena sudah dicerna, sudah digiling makanan yang kita makan tadi di jam 2. Tapi kalau kita sahurnya 5 menit atau 10 menit sebelum adzan, maka kita awet. Bisa bertahan sampai jam 2 sampai jam 3 siang. Apalagi nanti kalau sahurnya seperti korma, seperti makanan-makanan yang awet, maka ini sangat-sangat dianjurkan. Anil Miqdam ibni Ma'di ayakriba anin Nabi qala alaikum bigida'is suhuri fa innahu huwal goda'u al mubarak. An Amri bin Asan Rasulullah qala faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatu sahur. Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara adalah makan sahur. Oh, ternyata mereka puasa tapi nggak makan sahur. Kita makan sahur. Nah, Rasulullah sering juga melakukan tidak makan sahur, Pak. Dikenal dengan apa? Puasa wisol. Puasa wisol itu ketika datang waktu maghrib, dia nggak buka. Dia lanjut lagi puasanya sampai malam. Ketika datang waktu sahur, nggak sahur, lanjut lagi sampai besok. Besoknya lagi. Gitu terus. Ini namanya apa? Puasa wisol. Kalau umatnya hanya dibolehkan sampai apa? Sahur. Boleh nggak buka, lanjut puasanya malam, nanti ketika datang waktu sahur. An Zaid bin Sabit qala tasahharna ma'an nabi thumma qala as-salatu qulna kam kana bainal adzan was sahur qala qadru 50 ayah. Zaid bin Sabit menceritakan dulu kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berdiri untuk menuju salat. Lantas
ada sahabat yang bertanya, berapa jarak antara azan dan sahur, waktu sahur Rasulullah tadi? Maka sahabat ini memperkirakan sekitar 50 ayat. Kalau ayatnya pendek-pendek Pak, mungkin waktunya juga sedikit. Tapi kalau ayatnya panjang-panjang, paham? Ini adalah ihtiyat, waktu kehati-hatian. Paham? Bukan waktu imsak. Sering di teriak-teriakin ya, di besar-besarin, imsak. Padahal belum azan berkumandang. Imsak itu maknanya tahan, jangan makan lagi, jangan minum lagi. Nah, ini kehati-hatian saja, tapi masih boleh makan. Kapan batas akhirnya? Ketika azan berkumandang dan azannya itu sudah menunjukkan munculnya fajar shadiq. Itu adanya cahaya putih yang memanjang ke kiri kanan di ufuk timur sana. Tapi kalau ternyata di dekat rumah kita azannya kecepatan, wah ini belum muncul, ini belum masuk waktu ini. Anda yakin itu, ya silahkan dimakan. Meskipun azan sudah berkumandang. An Abdullah bin al-Haris an rajulin min ashabin Nabi qala dakhaltu an-nabi wa huwa yatasahharu. Qala innaha barakatun a'taakumullahu iyyahu fala tad'u. Ada seorang sahabat menjumpai Rasulullah sementara Rasulullah sedang sahur. Lantas dia berkata bahwa makanan sahur ini adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kalian, maka jangan ditinggalkan. Fala tad'u, ini anjuran sifatnya. Paham Pak? Karena makan sahur itu bukanlah rukun atau syarat puasa, tapi dia sunnah. Jika dilakukan dapat pahala, jika tidak maka tidak mengganggu puasa kita. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ahadukum nida wal ina ala yadihi fala yadhu hatta yaqdi hajatahu minhu. Dari Abu Hurairah, dari Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian mendengar azan berkumandang sementara gelas masih ada di tangannya, gelas minuman gitu, fala yadhu, janganlah dia letakkan, dia selesaikan dulu minumnya. Paham? Meskipun azan sudah berkumandang. Ini kalau minuman Pak, kalau makanan nggak boleh. Kita baru satu suap gitu azan masih ada nih, belum selesai, belum habis, maka ditinggalkan. Itu tadi dengan catatan kalau azan tersebut sudah sesuai waktunya, pas, tepat waktunya. An Abi Hurairah anin Nabi qala ni'mas sahuril mu'min at-tamru. Ini Pak. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sebaik-baik makanan sahur adalah korma. Alhamdulillah kita praktekkan ini selama 16 sahur ya. Itu hanya 5 butir korma. Setiap kali makan gitu. Hanya itu. Tidak ada nasi, tidak ada yang lain. Alhamdulillah kuat. Tidak ada nasi, tidak ada ini. Cukup hanya 5 butir korma atau rutab gitu. Dan itu sudah membuat kita kuat. An Abi Hurairah qala Rasulullah man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang lupa sementara dia berpuasa lalu dia makan atau dia minum, maka hendaklah melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, karena Allah yang memberikan makan dan minum kepadanya. Ini dengan catatan apa Pak? Dia lupa. Dia tidak teringat sedang berpuasa. Meskipun dia masuk ke cabai merah mungkin, nggak ada yang ingatkan, dia pesan sop ikan, dia makan sepuasnya. Tapi dengan catatan apa? Dia lupa. Ketika dia ingat sesaat,
terus dia lanjutkan lagi, maka batal puasanya. Kenapa? Karena dia makan dengan sengaja. Nah, kalau dia lupa, maka dia makan terus-menerus atau minum, karena ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah man dzarahul qai'u falaysa alaihi qada'u wa man istaqa falyaqdi. Kata Rasulullah, barang siapa yang muntah tanpa dia sengaja, mungkin karena pusing atau karena sesuatu apa gitu, tiba-tiba langsung muntah, maka ini tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau dia sengaja muntah, memasukkan tangan, mungkin dia tangannya ke mulutnya, terus dia muntah, maka puasanya batal. An Aisyah radhiyallahu anhu taqulu kana yakunu alayya as-shaumu min Ramadan fama astati wa an aqdiya illa fi Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu an, aku punya utang puasa Ramadan. Mungkin karena haid atau karena sakit atau karena pokoknya dia enggak berpuasa beberapa hari di bulan Ramadan. Dan aku tidak mampu membayar kecuali di bulan Sya'ban. Berarti hal ini menunjukkan kepada kita boleh mengakhirkan membayar utang puasa. Tidak mesti harus dibayar dulu. Contoh gini Pak, taruhlah kita qadarullah di bulan Ramadan ini ada beberapa yang bolong gitu ya. Taruhlah 5 hari atau 6 hari. Nanti berkaitan erat dengan apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal kan? Apakah kita harus membayar utang dulu ataukah boleh mengerjakan langsung Syawalan gitu, 6 hari tanpa membayar utang. Nah, ini terjadi perselisihan di antara para ulama dari sisi memahami hadis anjuran berpuasa 6 hari di bulan Syawal. An Aisyah qalat kana Rasulullah yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashir wa huwa shaimun walakinnahu amlakukum li irbih. Dari Aisyah menceritakan adalah Rasulullah mencium Aisyah, bermesraan dengan Aisyah sementara Rasulullah berpuasa. Berarti ini boleh Pak, suami istri bermesraan gitu, berduaan tidur sementara dia berpuasa di siang hari Ramadan, tapi dengan syarat apa? Mampu menahan. Kalau nggak mampu menahan, jangan coba-coba dekati, karena nanti bisa batal puasa sekaligus ada kafarohnya. Membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberikan makan 60 orang miskin, berat. 6. Kalau tidak bisa menahan syahwat, jangan sekali dekat-dekat. Karena Rasulullah dia mampu menahan, maka dia masih sempatkan bermesraan dengan Aisyah. An Aisyah wa Ummu Salamah zaujai Nabi sallallahu alaihi wasallam annahuma qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbiha junuban min jima' ghairi ihtilam fi Ramadan tsumma yasumu. Aisyah dan Ummu Salamah menceritakan bahwasanya Rasulullah itu di pagi hari dalam keadaan junub, sementara dia berpuasa di bulan Ramadan. Berarti apa? Mungkin bisa sahurnya dengan berhubungan sehingga masuk waktu subuh belum sempat mandi. Maka ini tidak mengapa. Mbak, karena tidak disyaratkan nanti bagi laki-laki dia suci dari apa? Dari hadas besar. Beda dengan perempuan, nggak harus suci dari apa? Dari haid atau nifas. Belum sempat mandi, sudah datang waktu subuh. Maka dia nanti mandinya untuk apa Pak? Sholat subuh, bukan karena berpuasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila nabi faqala halaqtu ya Rasulullah wa ma ahlakaka qala waqa'tu ala imraati fi Ramadan qala hal tajidu ma tu'taqu raqabatan qala la. Ada seorang badui
datang menjumpai Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Apa yang membuat engkau celaka? Kata Badui ini, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Aku menjima istriku di siang hari Ramadan. Qala hal tajidu, apakah engkau memiliki harta untuk membebaskan budak sebagai bentuk kafarah? Kata Badui ini, enggak, saya enggak punya harta. Kemudian fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak ada putus-putusnya? Orang ini juga berkata, enggak, saya enggak mampu. Apakah engkau mampu memberikan makan 60 orang miskin? Orang ini juga berkata, enggak, saya enggak mampu. Dia miskin ternyata. Qala la, summa jalasa, kemudian dia duduk. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arakin fihi tamr. Kemudian Rasulullah dibawakan satu bakul korma gitu. Faqala tasaddaq bihadza. Fulan, kamu bersedekahlah dengan korma ini. Qala afqaru minna, apakah yang lebih fakir daripada kami? Di tempat kami tidak ada yang lebih fakir daripada kami. Akhirnya Rasulullah tertawa sampai kelihatan giginya. Summa qala idhab fa'at'im ahlaka. Bawalah korma ini dan berikanlah makan keluargamu. Apa pelajaran yang bisa diambil di sini? Yaitu bagi mereka yang berpuasa di siang hari Ramadan dan qadarullah menjima istrinya karena enggak tahan, maka puasanya batal, istrinya juga puasanya batal. Sekarang tentang kafaroh. Apakah kafaroh ini berlaku bagi pasutri, pasangan suami istri, ataukah hanya suami saja? Karena zahir hadis ini Rasulullah hanya memerintahkan kepada suami. Paham? Tidak menyuruh istrinya ini untuk ke istrimu juga ya, jangan lupa. Enggak. Ini yang dipahami oleh sebagian ulama bahwa kewajiban kafarah itu hanya untuk suami yang menjima istrinya. Demikian. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.